Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulur-dulurku dimanapun dulur-dulur berada. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman atau dulur-dulur yang beragama Islam. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh berkah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, pada waktu yang kemarin saya pernah bercerita ya tentang menjual burung perkutut lewat online yang tidak jadi dibeli oleh Pak Bejo karena beliau saat itu membawakan keris, dan keris itu tidak mau menerima perkutut untuk dimiliki oleh beliau Pak Bejo itu ya. Namun dalam kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang babakan masih bab perkutut lokal yang saya jual lewat online juga. Ya, itu bermula saya menjual burung perkutut lokal itu saat itu sudah gacor ya teman-teman, sudah kondisi cordor ya, atau rajin bunyi, rajin manggung seperti itu, udah petetan seperti itu. Jadi saat itu saya jual berapa ya, kurang lebih harganya di atas 300 ya, ya katakanlah 300 gitu aja ya, 350 ya saya jual burung saja 350 ya, saya online kan. Kemudian ada WA masuk, kling seperti itu. Saya buka WhatsApp-nya, "Pak, perkututnya masih yang lokal?" "Ya masih," saya bilang gitu. "Monggo dipantau saja." Kemudian kita atur waktu, kemudian orang ini datang ke rumah buat memantau si burung perkutut yang saya jual ya. Karena di sini saya itu selaku apa ya istilahnya kolektor ya. Saya kolektor burung perkutut, tapi kalau saya tidak punya uang ya saya dol, saya jual, jadinya jadi kolektor ya. Visi misi saya itu sebenarnya menjual perkutut itu ya karena ABC ya, asal badi colke ya, asal untung lepas jual aja, seperti itu bahasa Jawanya. Oke, pada saat itu saya jual di Japri, terus "Mas, perkututnya masih pantau aja Pak." Dia pantau ke rumah saya, itu bilang, "Mas, sebenarnya saya mau memantau perkutut ini, pertama silaturahmi, kedua juga ingin belajar perkutut," katanya merendah seperti itu ya. Padahal Bapak ini lebih paham perkutut daripada saya ya teman-teman ya. Akhirnya beliau pantau ya. Kita kasih inisial ya, Pak Untung ya. Kalau dulu Pak Bejo, sekarang Pak Untung, katakanlah dia Pak Untung ya. Itu dari luar kota teman-teman. Itu datang ke sini, ke Jogja, tempat saya di Jogja ya, Yogyakarta. Itu dia datang ke sini melihat perkutut, bertanya-tanya tentang koleksi saya ya. Cuman saya tunjukkan yang beberapa yang mau saya jual itu ya, perkutut lokal ya. Itu tanya-tanya, "Mas, ini bener lokal alam atau lokal ternaan atau gimana?" Terus saya jelentrehkan ya, ini lokal alam, asli alam, bukan ternaan ya. Karena Pak Untung ini minat sama perkutut yang juga perkutut lokal alam ya, perkutut Jawa istilahnya ya, seperti itu. Terus, "Mas, harganya tadi sudah kita sepakati 350 ya, deal. Tetapi Mas, Pak Untung itu bilang, "Mas, saya mau memahar lebih perkutut ini, tapi saya minta syarat." Batin saya, waduh, kok nganggo syarat barang itu, kayak Pak Bejo kemarin itu tentang syarat-syarat seperti itu. "Syaratnya apa Pak?" Aku nih ngono. "Ini aja Mas, saya minta pendamping perkutut." Yang dimaksud pendamping kan saat itu saya tidak paham. Mungkin pendamping itu sangkarnya buat bawa, karena saat itu kan saya jual cuman perkututnya saja, sangkarnya tidak saya jual. Karena sangkarnya untuk nanti kalau ada burung baru buat naruhnya itu saya kasih sangkar. Jadi saya lebih mementingkan keberadaan sangkar di rumah daripada burung ya. Kalau burungnya laku nanti kan sangkarnya masih bisa untuk burung yang baru, seperti itu teman-teman. Kembali ke Pak Untung ya. Pak Untung tuh bilang, "Mas, mbok saya minta syaratnya." Waduh, syaratnya apa Pak, kok aneh-aneh ya. Saya minta syarat, dia to the point ya teman-teman. Saya minta syarat itu
uang logam yang 100 rupiah yang gambar wayang seperti itu. Waduh, sebentar Pak. Oh iya, akhirnya saya ingat ya, kalau saya di rumah ada ya uang 100 logam 100 rupiah itu yang gambar wayang itu. Kalau di tempat saya cuman buat kerian ya, buat kerokan kalau masuk angin itu biasanya pakai uang itu. Oh, saya ambilkan itu. Ngapunten ya, ini masih bau balsem ya Pak, saya bilang kayak gitu. Nggak apa-apa Mas. Kemudian saya ambilkan itu, saya taruh ini perkututnya, ini uang logamnya. Terus saya tanya, untuk apa sih Pak sebenarnya? Terus Pak Untung itu menceritakan sedikit ya tentang kisahnya itu. Dia itu semasa hidup itu berkesulitan terus ya. Dia itu seperti apa ya, seperti ada ganjalan dalam hidupnya. Kok dia itu kok sulit terus ya, sedih terus seperti itu. Bahkan ngapunten ya, banyak apa ya, cobaan-cobaan atau bencana seperti itu ya, ceritakan sama saya. Terus saya tanya balik ya, ringkas cerita saya tanya balik, nah uang logam ini fungsinya untuk apa Pak yang gambar wayang? Ternyata itu untuk tolak bala ya teman-teman ya. Untuk seperti kemarin saya cerita itu, memang kita harus apa ya teman-teman, harus menghargai perbedaan pendapat ya, perbedaan kultur itu harus kita hargai ya, tidak boleh kita apa itu ya, karena setiap orang kan mempunyai pemikiran masing-masing tentang suatu hal ya, seperti burung perkutut. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian di situ terjadi jual beli. Nah, hematnya Pak Untung itu sebenarnya kan saya mahar perkutut itu 350, tetapi dia bayar 600.000 ya teman-teman. Saya sih oke-oke saja, seneng-seneng saja ya, tanpa memperdulikan uang yang 100 rupiah itu yang biasanya buat kerokan masuk angin itu ya. Udahlah, di situ ABC ya, asal badi colke, seperti itu kalau saya ya teman-teman ya. Kemudian di situ terjadi jual beli. Udah, perkutut saya bungkus pakai besek itu, sama ini perkututnya dan ini uangnya. Dan di situ saya ditambahi uang ya, jadi semula 350, jadi saya dikasih 600.000 ya. Alhamdulillah ya, saya bersyukur sekali ya ketemu seperti Bapak Untung ini ya. Kemudian dia pamit. Kemudian beberapa hari dia juga WhatsApp saya. Saya tanya deng itu teman-teman, Pak gimana perkututnya, perkembangannya? Saya tanya itu tanya gacor tidaknya, bukan saya tanya uangnya. Perkututnya bagaimana? Apakah masih sehat? Sudah mulai adaptasi atau sudah manggung atau sudah rajin bunyi? Dia membalas, "Sudah Mas, sudah bagus ini. Sudah dipetetin seperti ini, dicetetin sudah mau apa ya, udah mau bekur-bekur ya. Itu tandanya sudah menyatu sama ndoronya yang baru ya. Ketika perkutut dicetetin dia bekur-bekur, wer seperti itu, dia sudah adaptasi sama lingkungannya yang baru dan sudah hafal dengan bau yang punya ya, tuannya yang baru seperti itu. Nah, alhamdulillah saya sudah lego ya seperti itu, nggak ada dusta ya. Jadi saya bilangnya gacor, kemudian dia rawat ya kondisinya gacor juga, jadi nggak PHP seperti itu ya teman-teman. Nah, dari kisah itu sebentar. Dari kisah itu semoga yang sedikit ini ada manfaatnya ya, cuma sedikit cerita saja ya teman-teman ya. Intinya kita harus menghargai perbedaan pendapat ya, harus menghormati, tidak saling berdebat karena sesuatu hal yang berbeda, kita jadi malah nanti rusak sedulurannya ya, seperti itu. Oke teman-teman, semoga yang sedikit ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beraktivitas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, selamat malam, selamat berjumpa lagi di lain waktu.